Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar cara penginputan dalam aplikasi SDGs Desa. Langsung saja kita buka aplikasinya. Seperti ini. Nah, sebelum ke sini nanti para Pokja relawan SDGs akan diminta untuk login menggunakan user dan password. Jika sudah berhasil login, maka tampilannya akan seperti ini. Langsung saja kita buka pada menu survei individu. Dalam survei individu, tampilannya seperti ini. Ada data individu, pekerjaan, penghasilan, kesehatan, disabilitas, dan pendidikan. Kita ke menu data individu. Sebelum kita mendata, kita harus menginput nomor RT RW, nomor KK, dan nomor NIK. Pastikan saat menginput di sini sudah sesuai dengan individu yang kita data. Kita tuliskan RT, misalkan. Kemudian nomor KK dan nomor NIK. Setelah itu, kita tuliskan nama individu yang kita data, jenis kelamin. Jika pada item yang tulisannya berwarna biru, kita tinggal klik dan pilih jawabannya. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, usia, status perkawinan, agama, suku, warga negara, nomor HP, dan sosial media yang digunakan. Kemudian, apakah individu tersebut aktif menggunakan internet selama sebulan terakhir. Jika semuanya sudah terisi, kemudian kita pilih simpan. Dan selanjutnya di-upload. Beralih ke menu selanjutnya yaitu pekerjaan. Individu tersebut, kondisi pekerjaannya. Kita klik, di sini ada pilihan bersekolah, ibu rumah tangga, bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan bekerja. Jawaban pada kondisi pekerjaan akan berhubungan dengan menu selanjutnya yaitu penghasilan. Ketika individu itu masih bersekolah, kita klik bersekolah, maka pada menu penghasilan tidak perlu diisi karena tidak memiliki penghasilan. Di sini ada keterangan isian pada bagian ini disable karena kondisi pekerjaan bersekolah. Coba kalau kita isi sebagai ibu rumah tangga pekerjaannya, maka penghasilan di sini bisa terisi. Sumber penghasilan dari perkebunan, peternakan, ataupun perdagangan, ataupun karyawan, dan yang lainnya. Kemudian jumlah penghasilannya, satuannya, penghasilan selama setahun, jika itu pertanian, diekspor atau tidak. Kemudian kita beralih jika kondisi pekerjaannya tidak bekerja. Maka pilihan pada menu penghasilan juga tidak bisa digunakan. Di sini ada keterangan, isian pada bagian ini disable. Karena kondisi pekerjaan tidak bekerja. Tidak bisa diisi. Kemudian jika pilihannya sedang mencari pekerjaan, juga sama, di sini tidak perlu diisi. Ketika pada pekerjaan individu tersebut statusnya bekerja, maka akan muncul item pekerjaan utamanya. Apakah dia sebagai petani, buruh tani, dan pekerjaan yang lain, PNS, pensiunan, pegawai kantor, TKI, ataupun yang lainnya. Kemudian apakah memiliki jaminan ketenaga kerjaan dan penghasilan setahun terakhir. Setelah itu kita ke menu penghasilan. Di sini ada sumber penghasilannya apa. Misalkan di sini. Nah, jumlahnya, satuannya, penghasilan selama setahun. Kemudian diekspor atau tidak. Misalkan, kemudian kita klik simpan dan klik upload. Kita beralih ke kesehatan. Dalam menu kesehatan, di sini ada beberapa penyakit. Apakah individu tersebut pernah menderita penyakit demam berdarah? Kita tinggal pilih penyakit campak, malaria, flu burung, COVID-19, hepatitis, kolera, sampai ke penyakit lumpuh
cikungunya, dan penyakit lainnya. Pernah menderita atau tidak, tinggal kita pilih. Kemudian selanjutnya, beberapa kali fasilitas kesehatan berikut yang didatangi individu tersebut untuk pengobatan. Ke rumah sakit berapa kali selama setahun terakhir? Ke rumah bersalin, puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, hingga ke apotek, toko obat atau jamu, posyandu, pospindu, tempat praktik dukun bayi atau bersalin. Kemudian, apakah individu tersebut memiliki jaminan sosial kesehatan sebagai peserta atau bukan peserta? Apakah bayi, bapak atau ibu memperoleh ASI eksklusif pada usia 1-6 bulan? Hanya mengonsumsi ASI saja. Di sini tinggal kita pilih. Kemudian beralih ke menu disabilitas. Individu tersebut apakah ada disabilitas atau tidak, tinggal kita pilih di sini, mulai dari tunanetra, tunarungu, hingga cacat ganda, fisik maupun mental, atau dipasung. Tinggal kita pilih sesuai dengan kondisi individu yang kita data. Kemudian ke menu pendidikan. Pendidikan tertinggi. Di sini tinggal ada pilihannya. Mulai dari tidak bersekolah, SD atau sederajat, sampai ke S3 dan sederajat, pesantren, seminari, wihara, ataupun yang lainnya, sesuai dengan kondisi. Terus, berapa tahun mengenyam pendidikan dasar? Dituliskan jumlah tahunnya, bahasa yang digunakan di rumah dan di pemukiman, bahasa yang digunakan di lembaga formal, kerja bakti selama setahun terakhir jumlahnya berapa, siskampling setahun terakhir berapa, pesta rakyat atau adat selama setahun terakhir, menolong warga yang mengalami kematian setahun terakhir, menolong warga yang sedang sakit setahun terakhir, jumlahnya diketikkan di sini. Sampai ke dalam setahun terakhir apakah terjadi bencana? Kita tinggal pilih iya atau tidak. Kemudian jangan lupa klik simpan dan upload. Setelah data itu terisi, kita dapat melihat hasil survei kita. Kita cek hasilnya. Kembali ke menu awal. Di sini ada hasil survei individu. Dapat kita klik. Dan nantinya ketika sudah menginput, hasil survei individu akan muncul di sini. Demikian cara penginputan survei individu dalam aplikasi SDGs Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.